Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Adalah Nabi SAW apabila bangun pada malam hari untuk sholat tahajud, maka beliau membaca doa yang artinya, Ya Allah, bagimu segala puji, Engkaulah pemelihara langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Bagimu segala puji, bagimu kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Bagimu segala puji, Engkaulah cahaya langit dan bumi. Bagimu segala puji, Engkaulah penguasa langit dan bumi. Dan bagimu segala puji, Engkaulah Al-Haq yang maha benar. Janjimu adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar, firmanmu adalah benar. Surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, Nabi Muhammad SAW adalah benar, dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami beriman, kepadamu kami bertawakal, dan kepadamu kami kembali. Denganmu kami berperang, dan kepadamu kami bertahkim, menyandarkan hukum. Maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan dosa-dosaku yang kemudian, dosa-dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan dosa-dosa yang kulakukan secara terang-terangan. Engkaulah yang berkuasa menyegerakan seseorang dalam kebaikan, dan Engkaulah yang berkuasa mengundurkan. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, atau tiada yang berhak disembah selain Engkau. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Sofyan berkata, Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan kalimat, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud. Maka kita usaha bagaimana melaksanakan istiqomah sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, sholat tahajud hendaklah dilakukan walaupun hanya sekedar lamanya waktu memerah susu kambing, dan saat mana saja setelah sholat isya, maka itu termasuk malam. Sholat sunat yang dilakukan setelah isya dan setelah tidur itulah tahajud. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa sholat sunat yang dilakukan setelah isya sebelum tidur pun termasuk tahajud. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan sholat malam dibanding sholat siang bagaikan keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terangan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah kalian menjaga sholat tahajud, karena ia adalah jalan hidup orang-orang soleh sebelum kalian, dan ia akan membawa kalian lebih dekat kepada Rob kalian, menjadi penghapus dosa-dosa dan pencegah dari berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala bergembira melihat mereka. Yang pertama, orang yang terus berperang seorang diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua kawannya telah lari dari medan perang, sehingga ia terbunuh walaupun syahid, atau mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku ini, betapa ia tetap bersabar bertahan karena aku, walaupun hanya seorang diri. Kemudian yang kedua, seorang yang mempunyai istri yang cantik, kasur yang empuk dan mewah, namun ia tetap bangun pada malam hari untuk melakukan sholat tahajud.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, ia rela tinggalkan kesenangan dan keinginan hawa nafsunya demi mengingat aku. Padahal jika mau, ia dapat meneruskan tidurnya. Kemudian yang ketiga, seorang yang berada dalam perjalanan bersama rombongan, mereka berjalan terus hingga kemalaman. Di tengah perjalanan, kemudian dalam keadaan letih, mereka beristirahat dan tidur. Tetapi ia tetap bangun di tengah malam mengerjakan sholat tahajud, baik dalam keadaan hatinya suka atau tidak suka. Nah, inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum melihat bagaimana ketaatan dan bagaimana mujahadahnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya bisa terlihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa terlihat dari luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan semua itu bagi orang yang memberi makan, menyebarkan salam, dan orang yang sholat tahajud di tengah malam dikala manusia sedang lelap tidur. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah engkau selama yang engkau suka, maka sesungguhnya pada suatu saat engkau pasti mati. Perbuatlah apa yang ingin engkau perbuat, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Dan cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, maka sesungguhnya pada suatu saat nanti engkau pasti berpisah darinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak dalam tahajudnya, dan kehormatannya terdapat pada rasa cukup atau istighna, hingga tidak meminta-minta kepada manusia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pelihara amalan ini dengan istiqomah, yaitu sholat tahajud di malam hari, sehingga Rasulullah SAW bersabda, hai Abdullah, katanya kepada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan. Dahulu ia suka bangun malam, yaitu tahajud, tetapi kini ia tinggalkan bangun malam, yaitu tidak tahajud lagi. Jadi maksud hadis ini, tidak baik seseorang meninggalkan suatu amal kebajikan yang telah biasa ia kerjakan tanpa suatu alasan yang kuat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam tahajud itu dikerjakan 2 rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat malam, maka hendaklah ia bertasyahud pada setiap 2 rakaat. Kemudian bersungguh-sungguhlah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ia berdoa, maka hendaklah ia tenang dan tunjukkanlah rasa ketidakberdayaan serta kelemahan. Barang siapa yang tidak berbuat demikian, maka hal itu kurang sempurna pahalanya. Saudara-saudara sekalian, doa dapat dilakukan sesudah tasyahud atau setelah salam. Maka ini penting kita kerjakan dan kita buat dengan istiqomah, yaitu bangun di tengah malam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diistiqomahkan untuk melaksanakan sholat tahajud, sehingga kita mati, sehingga kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.